Assalamualaikum adik-adik. Good morning. Arni, Ivana, Nurul Salsabila. Yes, ma'am. Waalaikumsalam. Good morning. Yes, ma'am. Only 3 participants. Where other? Ada kuliahnya setelah ini, Arni? Iya, ada, ma'am. Apa? English for Tourism jam 10. Online? Offline? Online. Online, masih online ya. Ini di mana Iya, ini kah? Di Makassar, di daerah? Semuanya kayaknya di Makassar, ma'am. Oh, di Makassar, Ji. Oh, mungkin bisa 1 kali minggu depan kita offline ya. Iya, ma'am. Iya. Oke, sudah ada ini beberapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kita mulai saja ya. Ada 1 orang yang bisa bantu share screen lagi, Mem? Keterampilan bertanya dasar. Sebelumnya, ini yang Ajarmi, ada yang bergabung? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya, ma'am. Oh, Andi Ainun, ya. Saya belum list dulu yang ini, yang tidak Ajarmi. Cuma Andi Ainun yang masuk di program Ajarmi di sini. Jadi masih ada 2 yang bukan program Ajarmi dan belum bergabung ya. Tapi ini memang sudah rekam, jadi nanti saya lihat siapa yang tidak bergabung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti hanya 5 orang ini dari 7 yang tidak program Ajarmi. Siapa lagi Arni yang 2 orang? Rida sama Rahmi Arif, ma'am. Siapa? Rahmi Arif sama Iradatullah Suhadi. Oh iya. Yang minggu lalu enggak bergabung kan Nurul ya? Nurul Salsabila yang terlambat. Sudah mandi Nurul? Yes, ma'am. Sudah mandi? Yes, ma'am. Satu, 2, 3, 4, 5. Iradatullah sama. Siapa yang bisa bantu Mem share? Ada di grup WA. Tapi lewat HP aja, ma'am. Enggak apa-apa sih. Iya, boleh. Penting kelihatan. Jadi hari ini kita mulai ya. Sambil menunggu Arni share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Well, today we going to discuss about the teaching skills ya. There are 9 teaching skills. Now we move to the first and second skills ya, itu questioning. Jadi ada bertanya dasar, ada bertanya lanjutan. Ini sebenarnya terpisah ya, tapi hari ini saya tampilkan 2, yaitu bertanya dasar dan bertanya lanjutan. Oke, coba bisa dicoba kembali Arni, saya sudah set. Ada, ma'am? Ya, coba diulang. Saya sudah set untuk semua bisa share. Di grup ya, di grup WA. Belum tampil ini. Tunggu dia.
Oke, jadi sambil menunggu ya, karena ini semuanya terbatas waktunya. Jadi ada keterampilan bertanya dasar, kemudian ada keterampilan bertanya lanjutan, ya. Jadi kalau bertanya dasar itu tujuannya untuk diajukan pada awal guru membuka pelajaran, itu ya namanya pertanyaan dasar. Jadi yang ikut program Ajarmi bisa sambil observasi di kelasnya, sebelum guru memulai itu biasa pasti dimulai dengan bertanya-bertanya kepada siswa ya. Itu termasuk bertanya dasar. Yang dasar dulu, Dek, Arni. Berbeda PPT, berbeda file. Ya, oke. Jadi ini ya, bertanya itu apa? Bertanya itu ucapan yang disampaikan dengan maksud meminta respon dari orang lain. Jadi kalau bertanya, pasti ada kata tanya. Jadi seninya itu kalau jadi guru Ki nanti kalau mau Ki bertanya, meminta respon dari orang lain, dari siswa, khususnya ya, harus ada kata tanya. Jadi, dan intonasinya biasa itu menjadi penanda ya. Jadi itu pertanyaan bukan pernyataan. Jadi umpamanya nanti siapa? Kalau di kelas kita umpamanya siapa tadi yang nebeng ini? Haikal ya. Kalau Haikal nanti di kelas untuk memancing jangan bertanya tapi tidak ada kata tanya dan nadanya datar. Jadi kalau bertanya Ki harus menggunakan kata tanya dan intonasinya ada ya supaya cepat direspon oleh siswa. Jadi ya harus begitu ya, ada seninya. Kalau dasar itu bertanya dasar biasanya untuk membuka ya, membuka pelajaran. Tujuannya untuk apa? Oke, bisa slide selanjutnya. Jadi tujuannya untuk membangkitkan minat dan rasa ingin tahu siswa, merangsang kemampuan berpikir siswa, membantu siswa belajar, mengarahkan atau memusatkan perhatian siswa. Jadi kalau dasar-dasar itu biasanya di awal, biasanya guru bertanya, sudah siap anak-anak semua belajar? Ya. Jadi intonasinya dan ada kata tanya. Yes no question, biasanya kalau dasar itu yes no question. Jadi cepat direspon ya. Kemudian mendiagnosis kesulitan khusus yang menghambat siswa belajar, bisa bertanya ada kesulitan kemarin atau kemarin belajar apa, tadi malam belajar apa, gitu ya, pertanyaan-pertanyaan dasar. Menguji dan mengukur hasil belajar siswa, membantu siswa mencapai kompetensi yang telah ditentukan. Oke, kemudian ada tipe-tipe pertanyaan. Pertanyaan yang menuntut fakta-fakta, perbandingan-perbandingan, analisis terhadap sesuatu, pengiraan atau judgement, pengorganisasian, pengertian, pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Jadi tipe-tipe pertanyaan juga ada pertanyaan tidak perlu dijawab ternyata ya. Contohnya pertanyaan yang menyuruh siswa untuk merenung. Biasanya begitu ya. Coba anak-anak atau adik-adik renungi apa yang telah diperoleh dari pelajaran tadi. Namanya begitu. Ada pertanyaan yang tidak perlu dijawab atau ada pertanyaan yang continued ya, berlanjut atau bersambung ya. Jadi butuh dulu pemikiran, perenungan sebelum dijawab. Jadi itu biasa tidak perlu dijawab saat itu ya. Kemudian syarat pertanyaan yang baik. Apa itu syarat pertanyaan yang baik? Dikalimatkan dengan kalimat yang mudah ditangkap oleh siswa. Apalagi kalau adik-adik ini nanti yang Ajarmi kan di SMP dan SMA. Kalau di SMA itu agak lebih mudah, siswanya mungkin sudah paham ya, sudah literasinya sudah bagus. Jadi mungkin walaupun kalimat tanyanya kompleks, dia cepat bisa menangkap. Tapi kalau yang di SMP atau nanti ada yang KKN, PPL di SD, prakteknya itu harus kalimatnya yang mudah ditangkap. Jadi jelas ya.
kata tanyanya apa, tujuannya apa. Kemudian secara klasikal terlebih dahulu, kemudian secara individual. Jadi kalau bertanya Ki bisa dulu secara umum, jadi untuk semua. Tapi kalau tidak ada yang menjawab, tidak ada yang bersuara, baru individual, perseorangan. Disebut namanya, gitu. Kemudian urutan menjawab janganlah tetap atau alfabetis, gitu ya. Jangan kronologi kelih, terlalu tertebak, berarti dari A ke B ke ini, ya. Kemudian berikanlah giliran yang merata. Kasih random saja atau acak, kemudian jangan pilih kasih ya. Apalagi yang sudah ikut program asistensi mengajar, nanti lihat biasanya itu ada guru juga yang tidak merata. Ada orang-orang tertentu yang dia tunjuk terus kalau ada pertanyaannya ya. Kemudian kemukakan pertanyaan dengan nada yang enak dan raut muka yang manis ya. Jadi guru itu tetap harus humanis, harus ramah ya, gitu. Oke. Kemudian komponen keterampilan bertanya. Jadi ada komponen-komponennya. Pengungkapan pertanyaan secara singkat dan jelas sama tadi ya, syarat pertanyaan yang baik, kemudian pemberian acuan, pemusatan ke arah jawaban, pemindahan giliran menjawab, penyebaran pertanyaan, pemberian waktu berpikir, dan pemberian tuntunan. Ya, instruksinya harus jelas mau diapakan, apa maksudnya, apa pertanyaannya, gitu ya. Baik, lanjut. Kemudian kebiasaan-kebiasaan yang perlu dihindari. Mengulangi pertanyaan sendiri, mengulangi jawaban siswa, menjawab pertanyaan sendiri, pertanyaan yang memancing jawaban serentak, pertanyaan ganda, menentukan siswa tertentu untuk menjawab sebelum pertanyaan dikemukakan. Jadi sebaiknya ini dihindari, tapi bisa saja ini menjadi teknik juga, umpamanya menentukan siswa tertentu untuk menjawab sebelum pertanyaan dikemukakan. Contohnya, mungkin saat kita mengajar, ada kita lihat siswa yang kurang memperhatikan, jadi kita langsung sebut namanya, umpamanya Ivana. Ivana nanti jawab ya, saya mau kasih pertanyaan, tapi harus Ivana yang jawab. Boleh juga sesekali begitu, tapi perlu dihindari ya. Begitu. Kalau di tingkat yang lebih rendah, kalau di SD, SMP biasanya begitu. Jadi kalau ada satu siswa yang dikasih perhatian demikian, biasa teman-teman yang lainnya itu peserta lainnya pasti perhatikan kembali juga, kembali fokus ya. Itu teknik-teknik dalam bertanya ya. Kemudian sudah lanjut. Kemudian ada bertanya lanjut. Ya, bertanya lanjut itu ada juga tadi slide-nya tersendiri, tapi di sini sudah disinggung juga sedikit bahwa pertanyaan lanjutan merupakan kelanjutan dari pertanyaan dasar yang mengutamakan usaha mengembangkan keterampilan berpikir, memperbesar partisipasi dan mendorong agar dapat berinisiatif sendiri, ya. Kemudian fungsinya ini coba satu orang baca dulu. Nurul Salsabilah. Fungsinya pertanyaan lanjutan itu gimana? Fungsi pertanyaan lanjutan yang pertama mengembangkan kemampuan dalam menemukan, mengorganisasi, dan menilai informasi. Yang kedua yaitu membentuk pertanyaan-pertanyaan yang didasarkan atas informasi yang lengkap. Yang ketiga yaitu mengembangkan ide dan mengemukakan kepada kelompok atau siswa lain. Dan yang terakhir adalah memberi kesempatan untuk meraih sukses melebihi yang biasa dicapai. Oke, good. Jadi ini fungsi-fungsinya ya. Fungsi pertanyaan lanjutan. Jadi sifatnya semua pengembangan, mengembangkan kemampuan, mengembangkan ide, ya. Jadi itu semua sifatnya lanjutan. Jadi lebih berkembang, lebih kompleks dari yang dasar, gitu. Next, jenis-jenis pertanyaan. Jenis-jenis pertanyaan itu ada pertanyaan pengetahuan, kemudian pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Ini biasa kita sebut dengan, pernah dengar taksonomi Bloom's? Sudah familiar dengan itu? Taksonomi Bloom's? Ada yang pernah dengar?
Belum? Diam itu biasa. 2 itu artinya. Ya atau tidak itu. Ada yang pernah dengar? Taksonomi belum? Yes, ma'am. Ya. Jadi ada tingkatan-tingkatan ya, ada 6. Jadi ada pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Ini masuk di pertanyaan lanjutan. Jadi nanti ada tingkatannya. Jadi begitu juga kalau kita memberi pertanyaan, kalau pertanyaan pengetahuan nilainya itu lebih sedikit dibandingkan yang pemahaman, penerapan. Yang paling tinggi itu evaluasi. Jadi kalau pertanyaan tak evaluasi atau ditanya tentang evaluasi, itu nilainya bobotnya lebih tinggi kalau pertanyaannya cuman pengetahuan. Kalau pengetahuan itu biasanya contohnya nanti ada di slide yang pertanyaan lanjutan yang lebih lengkap. Kalau pertanyaan pengetahuan itu biasanya apa? Apa pengertian bertanya? Itu pertanyaan pengetahuan. Tapi kalau pertanyaan evaluasi umpamanya, contohnya coba analisis, dicoba apa pendapat Anda tentang pertanyaan dasar dan lanjutan yang membutuhkan pemahaman atau membutuhkan evaluasi dari penjawab ya, itu evaluasi. Jadi kalau cuman apa, itu dasar pengetahuan ya. Gitu. Kemudian lanjut dulu sebelum kita pindah ke slide pertanyaan lanjutan yang lebih lengkap. Prinsip pertanyaan lanjutan itu ini, kehangatan dan keantusiasan, menghindari kebiasaan mengulang pertanyaan sendiri, memberikan waktu berpikir yang cukup, menyiapkan pertanyaan yang baik, dan menilai pertanyaan siswa. Ini prinsip-prinsipnya ya. Oke, ada pertanyaan dulu untuk keterampilan bertanya dasar? Sebelum kita pindah ke pertanyaan lanjutan yang lebih lengkap. Ada pertanyaan? Nggak ada? Ini, Ma'am. Ya, boleh. Silahkan. Itu, Ma'am, kalau semisalnya yang seperti kuis-kuis itu, Ma'am, apakah itu termasuk pertanyaan dasar juga, Ma'am? Oke. Good question ya. Pertanyaannya ini bagus. Kuis itu bisa masuk kategori dasar, bisa masuk lanjutan, tergantung pertanyaannya. Jadi kalau pertanyaannya hanya biasanya kalau kuis kah? Biasanya memilih ya. Kalau false true, true false itu mungkin masih dasar atau pemahaman-pemahaman. Kalau pertanyaannya kompleks, kan sekarang kuis bisa bisa disetting ya, seperti pertanyaan esai. Itu bisa masuk di lanjutan kalau pertanyaannya lebih kompleks. Oh iya, Ma'am. Thank you, Ma'am. Jadi jenis pertanyaan multiple yang kita bahas ini pertanyaan yang lebih sifatnya lisan ya, bukan yang written. Bisa juga tertuang dalam written, tapi ini kalau keterampilan dalam mengajar biasanya lebih ke yang spoken, yang langsung ya. Gitu. Bisa dipahami, Nurul? Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Oke, good. Sekarang kita pindah ke keterampilan bertanya lanjut. Tadi sudah dibahas sebagian ya, bahwa keterampilan bertanya lanjut itu untuk mengatasi masalah, berpikir kritis dan tajam, dan mengembangkan ide-ide. Jadi sifatnya, jadi prinsipnya lanjutan itu pengembangan dari yang dasar ya. Jadi kalau kita sudah bertanya apa yang dipelajari semalam, begitu ya, kita mengembangkan selalu dari pertanyaan dasar itu dikembangkan lagi pertanyaan-pertanyaan lanjutan yang bisa ini mengatasi masalah siswa, memicu siswa untuk berpikir kritis dan tajam atau mengembangkan ide-ide mereka. Gitu ya. Oke, lanjut.
Oke, jadi prinsip atau hal-hal yang perlu diperhatikan dalam keterampilan bertanya dasar dan lanjut itu sama saja ya. Jadi pada dasarnya prinsipnya adalah untuk memicu atau memberikan siswa untuk menerima respon dari siswa ya, untuk mendengar respon dari siswa, dari peserta didik. Prinsipnya sama. Hal-hal yang perlu diperhatikan tadi sama, dasar dan lanjutan, yang harus dihindari juga sama. Oke, lanjut. Kemudian komponennya, komponen keterampilan bertanya lanjut itu sama dengan bertanya dasar, namun ada beberapa penambahannya, yaitu satu, pertanyaan yang memperhatikan tingkat kognitif, yang tadi itu ya, berdasarkan taksonomi Bloom ada 6, kemudian memperhatikan urutan pertanyaannya, menggunakan pertanyaan melacak, kemudian meningkatkan interaksi antar siswa. Ya. Interaksinya seperti apa? Jadi bisa saja kita bertanya dulu ke satu siswa, umpamanya saya bertanya dulu ke WAOD, tapi nanti jawaban dari WAOD saya akan tanyakan ke Nur Sakina umpamanya ya. Jadi umpamanya ke WAOD, apa yang WAOD dapat dari pelajaran hari ini? Kemudian nanti ke Nur Sakina saya lanjutkan lagi pertanyaan itu sehingga interaksinya tetap ada. Jadi tidak individual ya. Supaya yang satu menjawab, siswa yang lain tetap memperhatikan. Jadi sebagai guru nanti pintar-pintar begitu, harus pintar-pintar men-setting kelasnya. Kalau ditanya satu, supaya yang lainnya perhatikan atau fokus, biasanya kita guru itu mengulang pertanyaannya ke siswa yang lain. Tadi temannya jawabnya apa, begitu ya. Jadi yang lain nanti akan perhatikan itu. Kalau bertanya lagi selanjutnya. Gitu ya. Sekarang lanjut. Taksonomi Bloom tadi ada 6. Ini yang pertama tadi kan pengetahuan, knowledge, kemudian pemahaman, understanding, kemudian application, kemudian analysis, evaluation and mensintesis ya, sintesa atau create. Oke, lanjut ke bawah. Ya, ini di bawah diberikan pengertiannya, kemudian kata-kata kerja operasionalnya, kemudian contohnya ya, umpamanya yang pengertian atau contohnya mengingat, atau yang apa tadi yang dasar knowledge ya, menanyakan fakta dan mengukur pengertian yang dangkal. Jadi biasanya hanya menanyakan pengertian secara dasar ya. Kata kerja yang biasa digunakan itu mengingat, mendefinisikan, mengidentifikasi, mengulangi, atau menyebutkan. Contohnya ada di sini, apa nama ibu kota Sumatera Barat, kemudian apa yang dimaksud dengan fotosintesis, gitu ya. Kalau memahami, naik lagi satu step, satu tangga, biasanya mendeskripsikan, menguraikan, explain, compare, describe. Ya nanti kalau menyusun skripsi atau menyusun evaluasi saat PPL, saat ajarmi ini. Jadi kalau bikin soal, umpamanya tentang reading, jadi ada urutannya. Kalau pertanyaan yang dasar, mungkin poinnya 1. Kalau pertanyaannya memahami, deskripsi, uraian, mungkin bobotnya 2. Jadi bisa berjenjang. Jadi tidak boleh sama bobot jawaban mengingat dengan memahami itu harus berbeda ya. Jadi sebagai calon guru ini, dan kemudian juga sebagai mahasiswa, jadi kalau dapat pertanyaan kalau final, dapat jenis pertanyaan cuman mendefinisikan, itu biasa bobotnya sedikit. Jadi kalau dapat pertanyaan tolong deskripsikan, explain, atau compare, itu jawabannya mungkin pasti bobotnya lebih tinggi. Contohnya lagi yang ketiga, apply ya, implementation atau application, itu biasa kata kerjanya menerapkan, menggunakan, memecahkan, mengembangkan. Bagaimana menggunakan Microsoft PowerPoint dalam membuat presentasi yang menarik? Nah, itu ya kata kerjanya biasa bagaimana. Jadi kalau 1-2, level 1-2 masih apa, di mana, itu. Lanjut lagi naik level bagaimana. Gitu ya. How. Lanjut, how you use, how you apply, how you solve ya, itu. Lanjut, tingkatan keempat,
menganalisa, memecahkan masalah dengan melihat hubungan antara bagian-bagian. Kata kerjanya menganalisis, analyze, summarize, kemudian categorize, ya itu biasa. Mengapa media pembelajaran berbasis teknologi dapat meningkatkan semangat belajar siswa? Ya, itu contoh kali pertanyaannya. Apa yang dapat kamu simpulkan dari percobaan ini? Jadi kalau final key, mid key, dapat key soal-soal begini dari subjek-subjek mata kuliah harus fokus di pertanyaan-pertanyaan yang begini karena dan biasanya itu diukur dengan panjang pendeknya jawaban. Jadi kalau apa biasanya jawabannya lebih pendek. Kalau menganalisa jawabannya akan lebih panjang lagi gitu. Jangan asal menjawab juga ya. Oke, lanjut mengevaluasi. Kalau mengevaluasi itu menuntut siswa untuk membuat keputusan atau pendapat tentang kualitas. Umpamanya menyetujui, umpamanya memutuskan, berargumentasi, memberi pendapat. Contoh pertanyaannya apa? Contohnya, apakah Anda setuju dengan metode pembelajaran tertentu? Waduh, waktunya sudah mau habis ini. Gitu ya. Dan terakhir itu mensintesis dan meng-create. Umpamanya buatlah poster yang mencerminkan upaya untuk menjaga lingkungan. Pokoknya yang meng-create itu level tertinggi dalam soal dan dalam menjawab. Bisa dipahami sampai di sini? Lanjut. Ini nanti bisa dilihat juga di ini ya. Oke, itu tentang bertanya lanjutan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ivana? Wow, Dek. Jadi biasa urutannya itu kalau kita sebagai guru, sebagai dosen harusnya berurut dalam memberi pertanyaan. Jadi kelihatan level-level tingkatannya ya. Jadi biasanya untuk mahasiswa itu bisa lihat nanti itu ke tingkat kesulitan soal dalam mid, dalam final biasanya itu berurut. Yang pertama lebih mudah, semakin ke bawah nomor 10 biasanya semakin lebih sulit. Gitu ya. Ada pertanyaan? Rahmi Arif, Kurnia? Yang ikut program Ajarmi bisa dipraktekkan ya, bisa juga observasi guru-gurunya. Sudah ada pertanyaan dasarnya bagaimana, pertanyaan lanjutannya bagaimana. Gitu ya. Andi Ainun, bisa diobservasi guru-gurunya di sekolahnya, sama Haikal juga. Haikal juga ikut Ajarmi ya? Yes, ma'am. Ya, nanti dievaluasi guru-gurunya di sana, dilihat, oh membukanya sudah ada pertanyaan dasar, oh sudah ada pertanyaan lanjutan. Gitu ya. Tapi kalau diskusi biasanya juga ada satu jenis pertanyaan itu yang muncul. Bertanya yang mengetes. Tes temannya. Kalau tidak ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Dadah. Sudah jelas? Jelas, ma'am. Oke. Yes, ma'am. Oke, kalau begitu, jadi hari ini tentang bertanya ya, bertanya dasar dan lanjutan. Minggu depan kita usahakan minggu depan bisa offline ya, kalau di Makassar semua, Jiki. Tapi yang program Ajarmi tidak bisa ikut kalau offline. Tapi enggak apa-apa, coba kita minggu depan, yang 7 orang ini terutama, insya Allah minggu depan kita offline ya. Ingatkan Mem. Jam 8 saja kita mulainya ya. Bisa? Yes, ma'am. Ya, nanti di info juga di grup kembali. 1 hari sebelum kalau enggak bisa. Oke, kalau enggak ada pertanyaan lagi, I hope, I think it's enough for today. Thank you for your attention. Sorry ini 2 minggu Mem sudah menguras kuotanya. Ya, supaya ada interaksi ya, apalagi ini kita mata kuliah micro teaching, supaya adik-adik bisa melihat cara mengajarnya Mem bagaimana, nanti adik-adik juga mengaplikasikannya bagaimana ya, supaya lebih ada interaksi. Oke, I hope you always in good condition, stay healthy and stay happy ya, in online learning process. Oke, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Thank you, ma'am. ma'am. See Jangan you. lupa absen di SAM oke ya. Yes, ma'am. Yeah, ma'am. Thank you, ma'am. Iya, iya.